Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Sekarang kita akan membicarakan tentang perkalian silang berarti ya. Nah, ini tidak jauh berbeda ya. Dan ada metodenya juga ya. Nanti kita tahu ada metode determinan ya. Nah, misal kita punya vektor A ya, kita kalikan dengan vektor B ya. Maka ini definisinya ya. Secara definisi ya perkalian silang gitu ya. Artinya ini panjang dari vektor A ya kita kalikan dengan panjang dari vektor B ya, kemudian kita kalikan dengan sinus ya sudut apitnya ya, seperti dot produk ya. Nah, kemudian dikali dengan suatu vektor satuan ya yang arahnya mengikuti aturan tangan kanan ya. Jadi misal seperti ini ya. eh, saya gambarkan saja ya. Kalau misalnya ada eh, vektor A di sini ya, kemudian ada vektor B di sini ya. Nah, maka A di cross dengan B ya, kita arahkan ya, ada suatu sudut ya. Ini sudut apitnya tapi kita arahkan seperti ini ya, dari A ke B ya. Ada arahnya ya sudutnya ya. Kita perhatikan ya. Nah, ini sudut apitnya theta gitu ya. Nah, karena dia seperti ini ya, coba kalian gunakan tangan kanan kalian ya. Kalian gerakan dari A ke B, maka jempol kalian ya, ibu jari kalian akan mengarah ke arah atas ya. Nah, ini adalah arah dari vektor C-nya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan eh, I topi dikalikan dengan I topi gitu ya. Nah, seperti pada perkalian titik ya, kita tahu bahwa ini panjangnya dia satu ya dikali satu ya. Tapi sinnya ya, kita lihat saja dulu untuk nilai sinnya. Sin 0 derajat ya, karena dia satu arah gitu ya. Yang dalam arah C-nya gitu ya. Kita sebut tadi C dulu gitu ya. Nah, tapi sin 0 derajat kan 0 ya. Berarti ini hasilnya adalah 0 ya. Berarti ini hasilnya adalah 0. Ya, jadi kalau misalnya I ketemu I ya, kita cross kan hasilnya 0. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Ya sama juga. Ya, J topi di-crosskan dengan J topi ya. Ini akan sama dengan juga dengan K topi di-crosskan dengan K topi gitu ya. Ini hasilnya akan sama dengan 0 ya, atau vektor 0 seperti ini ya. Vektor 0 ya bisa gitu ya. 0 saja sih sebenarnya. Ya, 0 gitu ya. Nah, bagaimana dengan I ya di-cross dengan J topi misal ya. Nah, untuk perkalian silang ya ini tidak berlaku komutatif ya. Jadi kalau I di cross dengan J ini nilainya akan vektor kuantitasnya ya, kuantitasnya akan sama dengan negatif dari vektor J ya, kita crosskan dengan I gitu ya. Ya, jadi kalau kita tukar ya posisinya I kemudian J ya, itu kalau kita tukar ya J dulu baru I ya, kita harus kalikan dengan negatif ya. Kalau kita tukar maka kita kalikan dengan negatif. Nah, ini hasilnya adalah K topi. Nah, bagaimana dengan J topi di-crosskan dengan K topi ya. Ini akan sama dengan ya dengan negatif K topi di-crosskan dengan J topi ya. Ini hasilnya adalah maaf ini I topi gitu ya. Jadi kalian lihat saja ini kalau J sama K ya berarti sisanya adalah I gitu ya. Tinggal urutannya aja ya. Nah, kemudian kalau misalnya eh, K topi ya di-crosskan dengan I topi gitu ya. Ini akan sama dengan negatif I topi ya di-crosskan dengan K topi gitu ya. Ini sama dengan J topi ya. Jadi ini kalau misalnya saya gambarkan seperti ini ya, I topi kemudian ada J topi gitu ya. Ada K topi gitu ya. Nah, ini kalau I ke J ini berarti K topi gitu ya. J ke K ini berarti I topi gitu ya. K ke I ini berarti J topi ya. Kalau arahnya terbalik berarti kita kasih tanda negatif gitu ya. Kita tinggal kasih tanda negatif. Nah, metode lainnya adalah dengan menggunakan metode determinan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya A di cross dengan B ya, kita buat suatu matriks ya, 3 kali 3 ya. Ini dari I topi, kemudian J topi, kemudian ada K topi gitu ya. Nah, kita lihat A dulu, baru B, ya kan? Berarti kita tulis dulu AX, AY, AZ. Kemudian BX, BY, BZ. Ya nggak boleh ketuker ya urutannya ya, seperti itu.